Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lab tentang morfologi tanaman. Ya, kemarin kita sudah ajari, jadi setiap tanaman herbal atau tanaman toga mungkin ya, tanaman yang mengandung obat itu bisa mulai dari akar, ya, dari batang, dari daun, dari buah, dan dari bunga serta bijinya. Jadi kadang ada satu tanaman itu mulai dari akar, mulai dari batang, daun, buah, semua bermanfaat. Ada yang hanya daunnya saja, ada yang hanya bunganya saja. Ya, itu yang namanya, kalau kita misalnya sebagai seorang herbal itu satu, harus mengerti sifat daripada tanaman. Ya, karena ada tanaman itu yang rasanya pahit, ya, ada yang rasanya asam, ada yang rasanya istilahnya manis, gitu ya. Nah, itu rasa itu, kandungan rasa itu tergantung daripada kandungan dari herbal itu sendiri. Ya, saya contohkan di sini adalah bunga telang. Bunga telang ini dia kandungan flavonoidnya tinggi. Jadi kalau dia flavonoidnya tinggi, berarti dia mempunyai fungsi sebagai antioksidan. Jadi kalau namanya antioksidan, dia bagus untuk sistem peredaran darah, ya, untuk aging, gitu ya. Terus kemudian bunga telang ini cara pemakaiannya juga sangat mudah. Jadi dia tinggal diseduh. Sekarang tanaman ini obat itu tidak hanya drinking, ya, tidak hanya drinking herb atau hanya diminum, tetapi juga bisa diolah macam-macam. Bisa dipakai untuk puding dan sebagainya. Dan ini juga sebagai pewarna karena flavonoidnya tinggi. Ini yang namanya flavonoidnya tinggi. Seperti juga ini tadi ya, dalam setiap morfologi itu ada yang bunganya yang mempunyai khasiat seperti rosella. Kalau rosella ini yang berkhasiat adalah bunganya. Ya. Jadi dia lebih ini kepada bunganya. Nah, rosella ini juga flavonoidnya tinggi karena apa? Dia warnanya lebih ke arah starlight, ya, lebih ke arah merah keungu-unguan. Ini ya, jadi warnanya merah. Sama dengan juga bisa sebagai pewarna alami. Kalau antioksidan maka dia bagus untuk penyakit-penyakit degeneratif, jantung, peredaran darah, sistem saraf, ya, termasuk aging. Nah, ini ya, tadi Ibu bilang pada dahannya. Nah, ini namanya kayu secang. Ya, kayu secang ini biasanya kalau kalau kalian pernah minum wedang ungu, itu pasti ada secangnya. Warnanya dia akan menimbulkan warna yang merah. Ya, berarti apa? Flavonoidnya tinggi. Jadi ini adalah contoh-contoh tanaman yang mempunyai kandungan flavonoid yang tinggi. Karena dia lebih banyak warna kuning, terus starlight, biru, dan keunguan, gitu ya. Terus kemudian ada yang akar. Nah, ini contohnya pada akar, namanya akar alang-alang. Ya, biasanya dipakai untuk sariawan, terus kemudian asam urat. Kalau orang Jawa bilang itu panas dalam, gitu ya. Karena apa? Ini kandungan akar ini berair, ya. Dia kandungan vitamin C-nya tinggi. Ya, makanya dia bagus untuk radang tenggorokan, gitu ya. Terus kemudian bagus untuk pada pernapasan. Ini biasanya diseduh tadi ya. Jadi tanaman itu ada yang hanya berkhasiat akarnya saja, contohnya alang-alang. Ada yang berkhasiat sebagai bunganya seperti rosella. Ada yang berkhasiat pada pohonnya seperti kayu secang. Ada yang berkhasiat pada bunganya seperti bunga telang, gitu ya. Jadi bermacam-macam. Nah, terus kemudian kita mengenal lagi yang namanya sekarang lagi trending, yang namanya empon-empon. Ya, sekarang dikembangkan bumbu dapur menjadi obat, ya. Terus sekarang di Indonesia karena masa pandemi COVID, maka empon-empon ini naik daun. Banyak teliti dan sudah diresmikan oleh BP POM, termasuk di sini adalah temulawak, terus termasuk kunir, apalagi empon laos, gitu ya, serai, gitu ya, apalagi jahe, gitu ya. Itu adalah tanaman yang sudah direkomended baik oleh LIPI maupun BP POM yang sudah melakukan riset. Itu bermanfaat untuk imun booster, meningkatkan imun, ya, termasuk sambiloto yang mempunyai rasa pahit, gitu ya, karena kandungan taninnya tinggi. Kalau mempunyai tanaman itu mempunyai rasa pahit, pasti kandungan taninnya tinggi.
Kalau kandungan tanninnya tinggi, dia bagus untuk inflamasi. Jadi bisa sebagai antimikroba, antibakteri, antivirus gitu ya. Itu bagus. Terus kemudian pada daun. Nah, daun ini contohnya adalah kelor. Ini sudah dikemas menjadi bubuk. Ya, ini daun kelor ini juga sekarang lagi naik daun ya. Dia bagus biasanya apa? Untuk ASI booster, ya, merangsang ASI. Terus untuk diabetes, ya, untuk pasien dengan hipertensi, ya. Ini banyak sekali, bahkan bisa diolah menjadi cake, bisa diolah menjadi jelly, bisa banyak ya. Jadi kita tergantung kreativitas kita. Yang penting kita harus tahu morfologi tanaman, dari tanaman itu mana yang bermanfaat, ya. Kandungannya apa, ya. Cara kerjanya bagaimana, ya. Dan dalam memberikan terapi obat herbal sama dengan obat kimia, kita harus tahu efek sampingnya dan harus tahu dosisnya. Ya, seperti tanin yang punya rasa pahit, dia memang sangat berkhasiat ya sebagai antiinflamasi. Tapi kalau dia terlalu banyak, dia bisa mengikat HB yang menyebabkan pasien itu HB-nya bisa turun. Nah, ini harus hati-hati, makanya harus tepat dosis dan harus diawasi. Nah, terus ini contohnya pada meniran ya. Ini tanaman perdu. Mungkin kalau kita biasa di jalan-jalan atau di kandang itu banyak dijumpai, tapi khasiatnya itu sudah luar biasa. Ini sebagai immune booster, ya. Terus cipruan ini namanya simplicia ya. Simplicia itu istilahnya bahan tanaman yang sudah dikeringkan. Ya, itu simplicia. Dan olahan itu bermacam-macam ya. Ada yang bubuk seperti begini, ada yang sudah dicampur dengan gula, tinggal seduh, ada yang hanya diginikan, atau ada yang sudah dimasukkan di dalam kapsul. Nanti praktek berikutnya kita akan istilahnya mempraktekkan mulai penyeduh, terus kemudian membuat godokan gitu ya, terus membuat bubuk, terus membuat kapsul sampai dengan cara penyimpanannya ya, sampai dengan cara menimbang, termasuk nanti kita kembangkan di laboratorium nanti sesuai dengan kompetensi yang bisa nanti dientrepreneurskan, seperti membuat sabun dari bahan herbal, terus kemudian membuat aromaterapi, membuat oil massage, semua dari bahan herbal. Jadi salah satu kenapa mahasiswa S2 itu mempelajari komplementer, salah satunya herbal, ini dengan harapan memberikan khasanah keilmuan ya, untuk memberikan treatment atau implikasi keperawatan yang non farmakologis ya. Ini kebetulan kompetensinya tentang herbal, maka kita bicara banyak tentang tanaman dan hewan. Sebenarnya herbal itu tidak hanya tanaman, tapi juga hewan yang mempunyai kandungan itu. Bahkan ini ya, mungkin diingat ya, kalau biasanya kamu sering minum kunir atau temulawak, itu ada 3. Apakah dia empiris? Empiris itu diturunkan, berarti dia jamu sifatnya. Dia tidak mempunyai standar mutu. Baik, tadi yang sudah saya jelaskan, ada yang perlu didiskusikan? Sudah jelas ya? Nah, ini lab pertama, nanti selanjutnya yang untuk mencapai kompetensi-kompetensi lab yang lainnya, kita lanjut untuk lab berikutnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.